Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muda Lembang Bertani. Kembali lagi dengan kita di channel Muda Lembang Bertani, channelnya petani muda mendunia. Saat ini lagi-lagi saya sedang berada di perkebunan kentang yang luasnya mencapai 500 tumbak dengan jumlah bibit yang ditanam adalah sebanyak 18 sampai 20 ribu. Teman-teman, luar biasa. Namun yang menjadi kendala saat ini adalah curah hujan yang luar biasa sehingga stok air di dalam tanah itu berlebih. Ya, selain itu juga tanaman kentang yang ada di hadapan saya ini adalah tanaman kentang yang tumbuh di dataran tinggi pegunungan Lembang sekitar 1.300 sampai 1.500 mdpl. Yang jelas di cuaca yang cukup ekstrim ini banyak sekali kendala-kendala yang pasti dialami oleh si petani. Namun sejauh yang saya lihat, walaupun kendala yang saya bayangkan cukup kompleks dan banyak, tanaman kentang hingga usia 50 hari ini tumbuh kokoh, warna hijau daunnya sangat pekat, bunga-bunga mulai bermekaran, menandakan bahwasanya kentang sudah memasuki usia generatif. Seperti apa tips-tips pengobatan dan pengocoran yang beliau berikan kepada tanaman kentangnya? Selengkapnya kita akan bahas dalam segmen Berkah Belajar Bertani kepada ahlinya. Nah, sahabat tani sekalian, saat ini saya sudah berada di tengah-tengah kebun kentang milik salah satu petani senior yang ada di Pegunungan Lembang bernama Pak Haji Zainal. Nah, tadi saya sudah berbincang-bincang cukup panjang dengan beliau. Akhirnya saya akan coba sampaikan pada video kali ini ringkasannya saja. Karena tadi kebetulan beliau sedang tidak ingin masuk kamera katanya karena tidak terbiasa masuk kamera, teman-teman. Nah, menurut Pak Haji Zainal, berdasarkan tips-tips yang beliau sampaikan tadi, saya simpulkan bahwa pertama, sistem bedengan yang beliau gunakan itu menggunakan sistem 40 kali 35. Artinya apa? Luas bedengan itu selebar 40 cm. Adapun jarak tanaman antara satu kentang dengan kentang yang lainnya itu merupakan jarak ideal 35 cm. Kenapa Pak Haji Zainal ini menggunakan bedengan yang lebarnya hanya 40 cm? Karena ternyata generasi kentang yang beliau tanam adalah generasi G3 dengan varietas kentang Granola L. Salah satu karakter Granola L adalah setolonnya itu tidak melebar, akan tetapi dia sempit namun menancap ke bagian terdalam bedengan. Artinya tidak melebar, tidak sama seperti varietas kentang yang lainnya. Adapun terkait perlakuan, untuk saat ini kan sedang musim hujan ya, terlihat sekali di bedengan-bedengan itu banyak rumput-rumput kecil yang mulai bertumbuhan, teman-teman. Kalau yang saya tanyakan itu sudah diberikan perawatan, namun tumbuh lebih cepat karena intensitas hujan saat ini sangat lebat. Adapun perlakuan perawatan terhadap daun, beliau itu menggunakan bahan aktif Mancozeb yang isinya 80%, Simoxanil 75% dan Chlorothalonil itu sebanyak 75%. Itu perlakuan untuk fungisida, yakni penyakit yang sering sekali timbul pada Phytophthora, misalkan pucuk daun ataupun pada daun dan batang itu sendiri, yakni penyakit jamur. Adapun insektisida, yakni perlakuan terhadap pencegahan hama, beliau biasa menggunakan obat yang memiliki bahan aktif abamectin, teman-teman. Nah, di usia setelah 35 HST, beliau menambahkan obat yang sebelumnya kita gunakan itu namanya Dalpon, yaitu obat untuk menambah menyuburkan daun. Adapun bahan perawatan atau pencegahan untuk fungi pada daun atau jamur, terjadinya kejamuran, bahan aktif ditambahkan menggunakan bahan aktif yang mengandung dimertomorf. Kalau kita biasa gunakan itu merek Sping. Kalau untuk Haji Zainal di sini gunakan, saya tadi tidak sempat tanyakan nama mereknya seperti apa. Adapun perlakuan pengocoran yang diberikan di usia sebelum 35 HST itu, beliau biasa hanya menggunakan KNO
dengan fosfat saja. Adapun di usia 35 ke atas beliau menambahkan boron sebesar 0,4%. Adapun tadi saya lupa saya sampaikan tentang pencegahan fungi. Untuk pencegahan fungi itu sendiri di usia 35 HST, Haji Zainal ini biasa menggunakan bahan aktif khusus yang obatnya single yang memiliki bahan aktif bernama Famoxadon, yang kalau sudah populer biasa kita gunakan itu mereknya adalah Zurfek. Adapun nanti setelah usia 35 HST kalau masih mengalami keparahan pada daun, mengalami penyakit yang lebih akut lagi, teman-teman bisa memberikan untuk kedua kalinya obat yang mengandung Famoxadon ini antara usia 55 sampai 60 hari teman-teman. Nah, adapun seperti petani kentang pada umumnya di usia 50 atau 45 HST, Haji Zainal juga kemarin telah melakukan penekanan pertumbuhan. Artinya kentang tidak dibiarkan tumbuh lebih tinggi supaya nutrisi yang diberikan oleh obat dan pengocoran itu bisa berfokus pada pembentukan buah. Nah, pada usia 45 sampai 50 hari inilah kemudian pucuk sudah tidak akan tumbuh lagi, bunga-bunga sudah mungkin layu, buah-buah yang pada pohon kentang yang ada di atasnya itu juga mungkin tidak membesar lagi, mengempes teman-teman, karena sudah diberikan obat yang memiliki bahan aktif dapat menekan pertumbuhan. Seperti itu teman-teman. Adapun yang luar biasa di usia 50 HST ini, tanaman kentang walaupun dalam cuaca yang sangat ekstrim yang saya lihat itu, tanaman kentang sangat subur teman-teman. Warna hijau daunnya itu pekat dan sedikit sekali yang terkena layu Phytophthora. Kalau tadi saya keliling itu, walaupun tidak sepenuh kebun saya kelilingi, itu yang terkena layu Phytophthora hanya 1 atau 2 teman-teman. Layu Phytophthora yang dimaksud adalah layu pada pucuk. Adapun layu-layu pada daun, batang itu memang ada beberapa, tapi tidak banyak teman-teman. Luar biasa, hasil yang sangat maksimal dalam cuaca yang kurang baik atau cuaca ekstrim teman-teman. Apalagi di pegunungan Lembang ini airnya sangat melimpah, sehingga jika ditambah hujan stok air akan lebih melimpah lagi. Seperti itu teman-teman. Nah, adapun target beliau terkait usia kentang saat ini, beliau ingin mencapai usia sampai 120 hari teman-teman. Karena di musim panen sebelumnya beliau katanya kentangnya itu hanya bertahan di usia 90 hari. Itu pun di hari ke-75 atau 80 itu sudah dilakukan pembabatan. Nah, target kali ini katanya meskipun cuaca sangat ekstrim, saat ini juga sudah sangat mendung teman-teman, beliau memiliki target kentang mencapai usia 120 hari. Nah, 120 hari usia kentang itu biasanya di usia 100 atau minimalnya mungkin 95 hari kentang itu sudah dilakukan pembabatan. Di atas usia 95 hari sudah tidak perlu lagi dilakukan pengocoran dan pengobatan, ya. Tinggal dilakukan saja pembabatan dan pencabutan terus, atau mungkin teman-teman bisa lebih cepat juga menyemprotkan herbisida ya, berbahan aktif yang bisa mempercepat kelayuan pada kentang sehingga nanti di hari panen tidak terlalu ribet dengan kentang-kentang yang masih rimbun. Adapun opsi kedua, teman-teman bisa langsung membabatnya. Oke teman-teman, sobat muda Lembang Bertani, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa kembali di segmen berikutnya, segmen berkah, belajar bertani kepada ahli. Sekali lagi saya katakan, jangan lupa untuk selalu support kanal kami dengan cara like dan berikan komentar jika ada kekeliruan. Mohon di-share kepada yang lain supaya ilmunya semakin menyebar, dan jangan lupa untuk subscribe supaya notifikasi terkait konten-konten terbaru dari kami sampai ke ponsel Anda. Salam muda Lembang Bertani, salam petani muda mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.